Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi ide konten TikTok untuk promosi bisnis. Menarik kan? Nah, ini adalah beberapa jenis konten TikTok terbaik untuk mempromosikan bisnis teman-teman. Yang pertama, produk launching. Yang kedua, konten katalog. Yang ketiga, workspecture. Yang keempat, konten bisnis. Yang kelima, packaging dan shipping. Yang keenam, video tutorial. Yang ketujuh, educational. Yang kedelapan, hashtag challenge. Yang ke-9, company profile. Yang ke-10, success story. Yang ke-11, day in my life. Yang ke-12, meet the team. Yang ke-13, testimonial. Yang ke-14, announcement. Yang ke-15, promosional. Nah, pengen tahu nggak nih penjelasan detailnya dari poin-poin yang di atas? Yuk kita bahas satu persatu, teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi ide konten TikTok untuk promosi bisnis. Menarik kan? Jadi, yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, and comment. Juga nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa nonton video terbaru dari channel YouTube ini yang tentunya akan bermanfaat banget untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah beberapa jenis konten TikTok terbaik untuk mempromosikan bisnis teman-teman. Yang pertama, produk launching. Yang kedua, konten katalog. Yang ketiga, workspecture. Yang keempat, konten bisnis. Yang kelima, packaging dan shipping. Yang keenam, video tutorial. Yang ketujuh, educational. Yang kedelapan, hashtag challenge. Yang ke-9, company profile. Yang ke-10, success story. Yang ke-11, day in my life. Yang ke-12, meet the team. Yang ke-13, testimonial. Yang ke-14, announcement. Yang ke-15, promosional. Nah, pengen tahu nggak nih penjelasan detailnya dari poin-poin yang di atas? Yuk kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama ada produk launching. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan, setiap pihak harus saling mengenal dan merasa connect. Apalagi kaitannya dengan relasi bisnis. Produk teman-teman harus menjadi sosok yang familiar sehingga calon pelanggan percaya. Nah, pintu perkenalannya itu bisa teman-teman buka dari ide konten TikTok. Buat calon pelanggan penasaran dengan video singkat berisi spoiler produk, tunjukkan performa produk dalam adegan yang wah. Agar lebih berkesan, teman-teman juga bisa menyisipkan alasan di balik pembuatan produk tersebut loh. Nah, teman-teman, lanjut ke yang kedua, ada katalog. Ketika mengunjungi sebuah toko, apa coba hal pertama yang teman-teman cari? Nah, kemungkinan besar teman-teman akan menjawab katalog atau buku menu ya. Ya nggak nih? Nah, dulunya teman-teman menemukan katalog dalam bentuk kumpulan foto di lembaran buku, poster, ataupun tersimpan begitu saja pada etalase. Teman-teman harus membolak-balik tiap halaman maupun berkeliling toko sampai encok, ya nggak sih? Nah, sayangnya itu adalah cara lama untuk memamerkan produk. Nah, sekarang teman-teman bisa menghidupkan katalog produk dengan konten TikTok yang menarik. Jika teman-teman pembisnis fashion, misalnya tampilkan sedikit transisi seperti pergantian baju dalam setiap pergerakan. Jangan lupa ya, tambahkan teks agar audiens tahu. Nah, lanjut ke yang ketiga, workspecture. Nah, jika teman-teman ingin calon pelanggan mengenal bisnis teman-teman lebih jauh dengan cepat, poin ini adalah ide konten TikTok yang menarik. Perlihatkan bagaimana teman-teman mengatur ruang kerja atau kantor sesuai kebutuhan. Tunjukkan cara teman-teman menyusun inventory, spot kerja teman-teman, serta di mana teman-teman menyimpan produk yang siap kirim. Nah, yang keempat, BTS atau Behind the Scan. Ide konten TikTok menarik berikutnya, BTS. Nah, zaman sekarang orang-orang tidak lagi masa bodoh dengan proses. Mereka mulai peduli dengan apa yang terjadi di balik produk yang mereka konsumsi. Nah, bisa diibaratkan buka pintu dapur teman-teman dan ajak calon pelanggan masuk. Tunjukkan bahwa teman-teman menggunakan bahan berkualitas, juara, dan memprosesnya dengan cara yang terbaik pula. Nah, konten TikTok yang menarik ini bisa teman-teman gunakan untuk bisnis apapun loh, mulai dari fotografi, souvenir, dan masih banyak lagi. Lanjut ke yang kelima, packaging dan shipping. Ketika berbelanja online, teman-teman pasti pernah bertanya-tanya, pesanan aku lagi diapain ya? Kok nggak dikirim-kirim? Kok di sininya masih dikemas gitu. Nah, saat membuka TikTok, teman-teman menemukan online shop yang bersangkutan memposting sebuah video yang menarik.
seller menunjukkan proses packaging orderan. Di belakangnya terlihat barisan paket yang siap diberangkatkan. Nah, pesanan aku dikirim belum ya? Atau masih di packaging? Atau kira-kira apa ya? Stop, aku cuma mau ngebuktiin bahwa packaging dan shipping ternyata menjadi ide konten TikTok yang menarik loh. Bagi pelanggan, ada kepuasan tersendiri ketika melihat bagaimana teman-teman memperlakukan orderan mereka. Bagi pengusaha, rasa percaya pelanggan terhadap bisnis teman-teman akan semakin kuat dan terjamin. Sama-sama menguntungkan kan jadinya. Nah, poin yang selanjutnya keenam, ada tutorial. Gimana ya cara mempromosikan produk yang fungsinya itu-itu aja dan membutuhkan waktu lama untuk habis. Make up misalnya. Dulunya kita mengenal lipstik hanya sebagai pewarna bibir biasa. Barangkali kenalan teman-teman selalu menolak membeli lipstik baru dengan alasan, halah fungsinya cuma gitu-gitu aja. Di rumah juga masih ada. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah, lahir berbagai tren seperti ombre lips, Korean lips, dan masih banyak lagi. Jadi wajar jika teman-teman menemukan seorang remaja menyimpan belasan lipstik di dalam tas mereka. Itu misalnya. Nah, di luar sana tentu banyak orang yang penasaran ingin membuat hal serupa tapi bingung. Nah, akhirnya mereka pun cari-cari video tutorial cara ngegunain lipstick yang bagus zaman sekarang tuh gimana ya. Nah, di TikTok sendiri misalnya teman-teman bisa menemukan lebih dari 800.000 hasil tayang hanya untuk hashtag ombre lip. Nah, itu artinya video tutorial merupakan kesempatan emas untuk memamerkan keajaiban produk teman-teman. Nah, ide konten menarik TikTok ini akan menginspirasi calon pelanggan dalam memaksimalkan penggunaan produk. Nah, bagikan tips, life hack, serta model tutorial lainnya yang membuat calon pelanggan takjub dan mempraktikkan tutorial teman-teman, tentunya dengan memakai produk yang teman-teman sarankan. Nah, lanjut ke poin yang ketujuh, ada edukasional. Bukan cuma kalian nih yang langsung ngantuk ketika dengar kata edukasi, bahkan aku juga ngerasain nih kalau misalkan dengar kata edukasi tuh ngantuk kayaknya ya. Tayangan edukasi yang kita kenal selama ini mungkin lekat dengan adegan seorang yang berbicara panjang lebar dengan topik yang enggan kita dengar. Nah, jika enggak pengen pendengar teman-teman merasa bosan, sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal pada edukasi yang garing. Cara edukasi yang garing, selamat tinggal. Nah, jadi buat konten TikTok yang menarik dan seru sehingga video edukasi lebih fun serta mudah diterima banyak orang. Memaksimalkan fitur-fitur TikTok untuk membuat berbagai macam video edukasi, entah itu tanya jawab atau fake, cerita pendek hingga listik video. Nah, sertakan juga backsound yang mendukung dan jangan lupa berikan teks pembantu. Poin yang ke-8 ada hashtag challenge. Pada aplikasi TikTok, coba ketikkan tagar. Misalnya Tokopedia Haul. Apa hasilnya? Pastinya teman-teman menemukan lebih dari 1 miliar hasil tayang yang memuat konten belanja barang di Tokopedia. Nah, Tokopedia Haul merupakan salah satu ide konten TikTok bertemakan hashtag challenge. Hashtag challenge adalah tantangan yang mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu dengan tagar tertentu. Nah, bisa dikatakan juga ini adalah konten TikTok yang cukup difavoritkan perusahaan. Selain Tokopedia, misalnya Indomie juga mempunyai hashtag goyang hot celetot untuk mempromosikan varian hype abis. Nah, kenapa sih banyak perusahaan menggunakan strategi ini? Alasannya dengan mudah perusahaan mendapatkan user generated content alias konten yang dibuat penggunaan produk. Ini artinya promosi bisnis berjalan secara masif tanpa perusahaan harus repot membuat konten dengan ide tersendiri. Nah, mudah dan praktis kan teman-teman? Lanjut ke poin yang ke-9, company profile. Mana yang lebih membuat teman-teman tertarik? Penjabaran tentang sebuah perusahaan atau cerita di balik berdirinya perusahaan tersebut? Well, aku tahu nih jawabannya teman-teman. Alih-alih menyimak penjelasan membosankan, teman-teman dan 80% orang di luar sana lebih suka mendengarkan cerita. Ceritakan memotivasi dan alasan di balik berdirinya bisnis teman-teman. Sebagai tambahan, tunjukkan portofolio teman-teman, ajak orang-orang untuk terlibat dalam bisnis ini atau mungkin menginspirasi audiens membangun bisnis juga. Nah, lanjut ke poin yang ke-10, success story. Barangkali salah satu dari teman-teman menyukai kisah founder KFC atau CEO Facebook.
dan merasa termotivasi dengan cerita tokoh lainnya. Selain teman-teman, tentu banyak juga orang yang menyukai cerita motivasi seperti itu, apalagi bagi mereka yang masih ragu untuk membangun bisnis. Nah, tunggu, kenapa sih pembahasan ini tiba-tiba berubah ke acara motivasi? Sabar dulu nih teman-teman, aku nggak akan nyaranin sesuatu tanpa alasan. Ada seseorang yang mungkin begitu termotivasi dengan kisah dari founder KFC, otomatis dia pun selalu teringat dengan KFC dan personal baginya. Nah, cerita inspiratif adalah cara cerdas untuk memperkuat branding produk. Brand teman-teman jadi lebih mudah diingat dan dekat dengan hati pelanggan. Karena itu, motivasi audiens dengan konten TikTok yang menarik, tampilkan keadaan perusahaan yang dulu dengan sekarang, ataupun bawakan kisah lain yang menjadi turning point teman-teman. Poin yang ke-11 ada A Day in My Life. Konten-konten seperti vlog atau Day in My Life cukup populer. Nah, ini memungkinkan siapapun mengungkap sisi personal dirinya, rutinitas, kebiasaan, bahkan mengajak pemirsa merasakan menjadi orang lain dalam sehari. Sebagai pemilik bisnis, perlihatkan aktivitas teman-teman lewat konten TikTok yang menarik, seperti menyiapkan bahan produksi, mengurus klien, dan mungkin meminta audiens menemani teman-teman berangkat kerja. Dijamin nih, audiens akan merasa terhubung dengan kehidupan teman-teman sebagai pemilik bisnis. Poin yang ke-12 ada meet the team. Nah, pasti teman-teman pernah menyimak atau pernah lihat atau pernah dengar gitu ya, berita ketika sebuah pabrik atau perusahaan mendapat protes gara-gara mengeksploitasi karyawannya. Akibatnya calon pelanggan kehilangan respect sehingga memilih memutar perahu ke perusahaan lain. Tak heran juga nih teman-teman, kerugian besar menanti di depan pintu perusahaan. Artinya bagi publik, apresiasi perusahaan terhadap karyawan memanglah hal yang penting. Oleh karena itu, ide konten TikTok Meet the Team bisa teman-teman gunakan untuk merawat reputasi bisnis teman-teman. Karena itu, perkenalkan satu persatu anggota tim serta tunjukkan hasil pekerjaan mereka. Persahabatan antara kalian dengan seluruh anggota tim akan meyakinkan audiens atas kerja keras dan hati yang tulus. Nah, ayo teman-teman buat konten TikTok unik supaya bisnis menjadi lebih menarik. Sekarang teman-teman udah tahu kan, cukup banyak ide konten TikTok keren untuk promosi bisnis, tapi nggak menutup kemungkinan akan lahir berbagai ide unik lainnya seiring tren yang makin berkembang. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar video ini, boleh tulis di kolom komentar ya. See you next video, bye-bye!